Bab 31, ini terlalu banyak. Kontrak tingkat B. Begitu aku membangkitkan jiwa bela diriku, aku akan langsung dipromosikan ke kontrak tingkat A. Li Yuan merasa agak pusing. Rasanya seperti tiba-tiba tersingkirkan oleh kebahagiaan. Lagi pula, bahkan setelah berhasil masuk ke papan peringkat pemuda Blue Star, belum ada kabar dari Starfire Martial Hall atau Martial Arts Hall, dengan satu-satunya minat datang dari Starry Sky Martial Hall. Dan bahkan saat itu, setelah setengah bulan ragu-ragu, yang terbaik yang bersedia mereka tawarkan adalah kontrak tingkat D. Perbedaan antara kontrak tingkat D dan kontrak tingkat B tidaklah sedikit. Wah! Li Yuan menarik napas dalam-dalam dan tidak membiarkan kepalanya terombang-ambing oleh kegembiraan itu, ia langsung teringat ajaran pamannya, Li Changzu, saat ia masih muda, bahkan dalam kegembiraan yang meluap-luap atau kemarahan dan kesedihan, sebelum mengambil keputusan penting, kau harus menenangkan diri dan mengajukan 3 pertanyaan kepada dirimu sendiri. Apa itu? Kenapa sih? Bagaimana melakukannya? 4 kata sebagai ringkasan, tenang. Jangan gegabah. Hanya dalam beberapa detik, Li Yuan sudah tenang kembali dan mengidentifikasi pertanyaan inti, mengapa? Mengapa Lord Wan menawariku kontrak tingkat B? Itu adalah kontrak senilai puluhan juta, dengan hampir 10 juta koin bintang biru yang diberikan secara tunai saja. Aku bukan lubu, aku tidak memiliki banyak ayah angkat yang mencintaiku. Tuan Wan, Li Yuan berkata dengan tenang, kontrak tingkat B sangat bagus, lebih baik dari yang kuharapkan, tetapi mengapa Anda menawariku kontrak seperti itu, Tuan Wan? Aku bahkan belum membangkitkan jiwa bela diriku. Pasti ada sesuatu yang tidak normal ketika sesuatu menyimpang dari norma. Karena kualitas fisik saya yang bagus. Tidak sedikit siswa kelas elit yang lebih baik dari saya. Kemampuan bela diri, aku tidak buruk, tetapi tidak sampai pada taraf yang tak tertandingi di dunia. Anak itu tenang, tidak terbutakan oleh keuntungan. Lord Wan tersenyum pada Li Yuan, menaikkan pendapatnya tentangnya 1 tingkat lebih tinggi lagi. Lord Wan tersenyum dan berkata, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Aku bersedia menawarkan kontrak tingkat B karena kamu memiliki kekuatan spiritual yang kuat, yang mungkin dapat bersaing dengan seorang seniman bela diri tingkat pertama. Kekuatan spiritual. Li Yuan terkejut dalam hati. Pihak lain dapat merasakan kekuatan spiritual. Ya, aku telah berlatih kitab suci mengamati matahari besar berbintang langit setiap hari, terus meningkatkan kekuatan spiritualku, yang telah mencapai level 13.2, tidak terlalu lemah bahkan di antara seniman bela diri. Biasanya, jiwa meningkat seiring dengan tubuh. Tentu saja, aku hanya bisa merasakannya samar-samar, dan penilaianku tidak tepat, Lord Wan melanjutkan. Instrumen teknologi tidak dapat secara langsung menguji kekuatan spiritual. Untuk mendeteksinya, kamu biasanya membutuhkan seniman bela diri tingkat ketiga untuk melakukannya sendiri. Aku hanyalah prajurit utama tingkat kedua, dengan metode kultivasi khusus. Ditambah lagi, kekuatanmu yang lemah berarti kamu tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan jiwamu, itulah sebabnya aku bisa merasakan sedikit. Jika kamu adalah seorang seniman bela diri, dengan kekuatan spiritualmu yang terkurung dalam lautan kesadaran, aku akan kesulitan merasakannya. Lord Wan berbicara dengan sangat terus terang, tidak menunjukkan sedikit pun aura seorang atasan. Dia memperlakukan Li Yuan seolah-olah mereka sedang mengobrol santai, yang terasa sangat nyaman. Perkataan Tuan Wan menghilangkan banyak keraguan dalam benak Li Yuan namun juga memunculkan keraguan baru. Apakah kekuatan spiritual yang kuat cukup untuk kontrak tingkat B? Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Li Yuan tahu pentingnya kekuatan spiritual namun tidak paham seberapa pentingnya hal itu. Tidak ada informasi rinci yang tersedia daring. Apakah itu penting atau tidak, tergantung pada orangnya, kata Lord Wan sambil tersenyum. Jika kamu ingin menjadi prajurit utama tingkat kedua, maka kekuatan spiritual sangatlah penting. Namun, jika kamu hanya seorang seniman bela diri tingkat pertama, apakah kekuatan spiritualmu sedikit lebih kuat atau lebih lemah bukanlah masalah besar. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualmu, jika seseorang memenggal kepalamu dengan pedang, kamu tetap akan mati. Li Yuan mengangguk pelan, sambil berpikir, prajurit utama. Jadi Tuan Wan adalah prajurit utama. Memang lebih kuat dari Guru Su. Seniman bela diri tingkat pertama. Seorang prajurit utama tingkat kedua.
Penggolongan tingkatan di kalangan seniman bela diri tidak sepenuhnya menjadi rahasia dalam masyarakat, dan siswa seperti Li Yuan, yang akan lulus dari sekolah menengah atas, juga sangat tertarik dengan hal tersebut dan sebagian besar memahaminya. Seniman bela diri diklasifikasikan berdasarkan kualitas fisiknya. Level 1-9,9 dianggap orang biasa. Level 10,0 sampai 19,9 dikenal sebagai seniman bela diri tingkat awal atau seniman bela diri tingkat pertama. Level 20,0 sampai 29,9 disebut seniman bela diri tingkat kedua. Prime Warrior merupakan istilah penghormatan bagi mereka yang berada di atas seniman bela diri tingkat kedua. Seniman bela diri tingkat pertama, dengan kualitas fisik antara level 10 sampai 19, seringkali perlu menggunakan senjata panas untuk melawan makhluk alam bintang. Prajurit utama, dengan kualitas fisik minimal level 20 dan kemampuan menggunakan kekuatan asal yang ajaib, sangat kuat, senjata panas biasa hampir tidak berguna melawan mereka. Mereka menggunakan senjata dingin yang dipadukan dengan kekuatan asal untuk melawan makhluk alam bintang yang kuat, tetapi prajurit utama sangat langka. Setidaknya, dalam sekitar 1 dekade terakhir, Li Yuan belum pernah bertemu dengan prajurit utama dalam kehidupan nyata, hanya melalui berbagai video dan gambar. Tuan Wan adalah yang pertama. Peningkatan pesat dalam keterampilan bela diri dan kualitas fisikmu akhir-akhir ini pasti berhubungan langsung dengan kekuatan spiritualmu, kata Lord Wan sambil tersenyum. Kekuatan spiritual sulit diukur secara langsung, dan mereka yang memiliki bakat spiritual luar biasa sangat langka. Misalnya, di antara 20 juta orang di kota Jiang, tidak ada satupun yang muncul dalam setahun. Oleh karena itu, penilaian seperti ujian masuk perguruan tinggi atau bahkan penerimaan khusus di waktu lain tidak memasukkan kekuatan spiritual dalam ruang lingkup pengujiannya. Lagi pula, secara umum, bahkan jika kita tidak melakukan pengujian untuk itu, mereka yang memiliki bakat spiritual yang luar biasa akan secara bertahap memperlihatkan diri mereka di universitas, di mana mereka kemudian dapat menerima pelatihan khusus tanpa penundaan. Li Yuan tiba-tiba mengerti setelah berpikir sejenak. Menguji kekuatan spiritual. Umumnya Anda memerlukan seniman bela diri tingkat ketiga, tetapi bahkan prajurit utama tingkat kedua pun sangat langka. Kekuatan seorang seniman bela diri tingkat ketiga, berada di luar pemahaman orang biasa. Bagaimana mungkin tokoh seperti itu punya waktu untuk melakukan hal seperti itu? Masukan dan imbalan tidak proporsional. Dan kau, Li Yuan, Lord Wan tersenyum, adalah salah satu dari mereka yang memiliki bakat kekuatan spiritual 1 dari 1.000.000. Li Yuan terdiam. Bakat kekuatan spiritual. Dia khawatir dia tidak berbakat. Namun, aku bisa mengolah kitab suci langit berbintang matahari agung. Batasanku, dibandingkan dengan mereka yang memiliki bakat alami, hanya akan lebih kuat. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Dari sikap Lord Wan, Li Yuan menyadari betapa berharganya kitab suci langit berbintang matahari agung. Apakah itu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual? Itu pasti termasuk dalam kategori metode yang tidak terbayangkan. Hanya saja, Li Yuan belum berniat mengungkapnya. Sebab, dari pengalamannya sendiri, memiliki metode itu nampaknya tidak ada gunanya. Setiap kali aku bisa berkultivasi, itu adalah saat kesadaranku terfokus pada panggung giok matahari agung di Istana Surgawi Roh Pikiran, pikir Li Yuan, jika aku menyerahkan metodenya. Kemungkinan besar itu akan membahayakan keselamatanku terlebih dahulu. Bagaimana saya menjelaskan asal-usul metode ini? Katakanlah saya yang membangunkannya. Siapa yang akan percaya itu? Apakah dia akan dibawa oleh tokoh-tokoh yang berkuasa untuk melakukan eksperimen? Sangat mungkin. Hanya 2 detik. Li Yuan sudah mengambil keputusan, sebelum dia memahami rahasia sebenarnya dari kitab suci langit berbintang matahari agung. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak boleh mengungkapkan rahasia Istana Surgawi Pikiran Roh. Di masa depan, saat aku mengolah kitab suci langit berbintang matahari agung, aku harus berhati-hati agar tidak terdeteksi oleh siapapun. Li Yuan memutuskan dalam hati. Li Yuan, bagaimana perasaanmu? Lord Wan tersenyum, kontrak kelas B adalah otoritas tertinggi yang dapat kuberikan,
pembayaran tunai sebesar 9 juta koin bintang biru, sumber daya dan harta senilai total 9 juta koin bintang biru, ditambah nilai total 18 juta koin bintang biru, dalam bimbingan, manual teknik tombak, dan manual kekuatan asal. Diberikan dalam 6 tahap selama 6 tahun. Jika kamu masih belum puas, aku bersedia secara pribadi mensponsori kamu bonus tunai 1 kali sebesar 1 juta. Lord Wan tersenyum pada Li Yuan. Li Yuan menahan napas, curiga bahwa dirinya salah dengar. Dia mengira kontrak kelas B akan bagus, tetapi tidak pernah membayangkan akan sebagus ini. Nilai 18 juta koin bintang biru dalam bimbingan dan manual belum lagi, hal-hal tersebut tidak berwujud dan nilainya cukup abstrak. Tetapi hanya uang tunai plus harta karun saja sudah berjumlah total 18 juta koin bintang biru. 3 kali lipat dari kontrak kelas D. Sekalipun itu terjadi dalam jangka waktu 6 tahun, itu tetap saja sangat luar biasa bagi Li Yuan, seorang siswa sekolah menengah atas. Selain itu, apakah Lord Wan bersedia memberikan sponsor pribadi berupa 1 juta koin bintang biru? Dalam bentuk tunai, bahkan lebih tidak dapat dipercaya lagi bagi Li Yuan. Benar, dengan kontrak kelas B senilai puluhan juta koin bintang biru, itulah yang ditawarkan Balai Bela Diri, bukan Lord Wan yang menghabiskan uangnya sendiri. Namun, dengan adanya sponsor pribadi, Lord Wan benar-benar mengeluarkan uangnya sendiri. Fiuh, Li Yuan menarik napas dalam-dalam, merasa sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Bukan karena Li Yuan tidak stabil, melainkan, tawarannya terlalu murah hati. Lord Wan juga tidak terburu-buru, memperhatikan Li Yuan sambil tersenyum. Tuan Wan, Li Yuan akhirnya berbicara, syarat-syarat yang kamu tawarkan memang sangat menguntungkan, aku tidak bisa menolaknya, hanya saja aku masih perlu membicarakannya di rumah. Tidak masalah, kamu belum cukup umur, dan untuk menandatangani kontrak lebih awal, tanda tangan wali kamu tetap diperlukan. Lord Wan mengangguk setuju. Selain itu, Li Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Aula Bela Diri Langit Berbintang menghubungi saya 2 hari yang lalu dengan penandatanganan kontrak lebih awal juga, tetapi itu hanya kontrak kelas D, saya belum menyetujuinya. Saya berencana untuk berbicara dengan mereka akhir pekan ini. Li Yuan memilih untuk mengatakan yang sebenarnya tanpa melebih-lebihkan. Aula Bela Diri Langit Berbintang mendekatimu untuk menandatangani kontrak lebih awal. Bagaimana? Sekarang giliran Lord Wan yang tercengang. Hanya sedetik, Tuan Wan tampaknya menyadari sesuatu. Li Yuan, tunggu sebentar. Lord Wan mengangkat tangannya untuk mengaktifkan cincin pintarnya, dengan cepat mencari sesuatu. Tak lama kemudian, Lord Wan berhenti menggulir layar cahaya itu. Jadi begitulah adanya. Lord Wan tiba-tiba tersenyum, Li Yuan, kamu sudah masuk dalam peringkat pemuda bintang biru, aku baru saja menjabat, aku tidak tahu tentang dokumen ini sebelumnya. Peringkat pemuda bintang biru, yang berasal dari jaringan pertarungan langit berbintang, Aula Bela Diri Langit Berbintang benar-benar memainkan permainan yang bagus. Mereka pasti sudah menemukannya. Namun dengan kualifikasi yang Anda miliki, bahkan jika Anda menandatangani lebih awal, mereka setidaknya harus menawarkan Anda kontrak kelas C. Kontrak kelas D, itu penghinaan bagi seorang jenius jalur bela diri sepertimu. Lord Wan menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah ini sebuah penghinaan bagiku? Li Yuan tercengang. Bab 32 Ketulusan Terbesar. Menyinggung. Li Yuan tidak menyangka Tuan Wan akan menggunakan kata seperti itu untuk menggambarkan Balai Bela Diri Langit Berbintang. Sebenarnya, dari pertemuan awal mereka hingga sekarang, Li Yuan memiliki kesan yang sangat baik terhadap Lord Wan. Sebagai seorang Hall Master dan seorang Prime Warrior yang kuat, dia telah memperlakukan seorang siswa SMA seperti dirinya dengan rasa hormat yang hampir sama. Persyaratan yang dia tawarkan untuk menandatangani kontrak adalah apa yang dianggap Li Yuan sangat tinggi. Berapa penghasilan pamannya selama bertahun-tahun bekerja di wilayah paling berbahaya? Sekitar 1 juta koin bintang biru per tahun, paling banyak. Tuan Wan, tapi sejauh ini, hanya Balai Bela Diri Langit Berbintang yang bersedia menandatangani kontrak denganku terlebih dahulu, kata Li Yuan dengan sedikit ragu. Li Yuan masih merasa berterima kasih terhadap Starry Sky Martial Hall dan Paman Zong. Haha, sepertinya kau benar-benar tidak mengerti detail tentang Aula Bela Diri Langit Berbintang, Lord Wan tertawa. Biarkan aku meminta Guru Su menjelaskannya kepadamu, dia mengerti begitu aku menyebutkannya.
Lord Wan memang ingin menekan Starry Sky Martial Hall untuk menunjukkan rasa hormatnya yang tinggi terhadap Li Yuan. Tetapi dia lebih tahu bahwa untuk merekrut orang jenius seperti Li Yuan, menandatangani kontrak berdasarkan keuntungan hanyalah langkah pertama, yang terbaik adalah juga memupuk ikatan emosional bersama. Untuk mengungkapkan kebenarannya sendiri, itu akan membuatnya tampak picik. Segera, Tuan Wan mengundang guru Su dan kepala sekolah Tan. Di depan Li Yuan, Lord Wan dengan cepat mengklarifikasi situasi kepada mereka, secara terbuka membahas kontrak level B, berbicara tentang bakat luar biasa Li Yuan dalam kekuatan spiritual, dan juga menyebutkan diskusi pribadi Starry Sky Martial Hall dengan Li Yuan. Bakat luar biasa dalam kekuatan spiritual. Kontrak level B. Kepala sekolah Tan sangat terkejut, menatap Li Yuan dengan sangat terkejut. Dia juga merupakan seniman bela diri tingkat 16 tingkat pertama dan memahami pentingnya kekuatan spiritual untuk menjadi prajurit utama. Bakat luar biasa dalam kekuatan spiritual. Kepala sekolah Tan pernah mendengarnya sebelumnya tetapi belum pernah melihatnya. Itu terlalu langka. Tuan Wan, Anda menawarkan kontrak level B. Aula bela diri langit berbintang secara pribadi menghubungi Li Yuan hanya untuk kontrak level D. Mendengar ini, ekspresi guru Su berubah, memperlihatkan sedikit kemarahan, mungkin itu orang Song Yi itu. Song Yi, wakil kepala balai bela diri langit berbintang. Lord Wan merenung. Dia baru saja memangku jabatannya dan baru saja bertemu dengan kepala balai bela diri langit berbintang cabang distrik Guanshan. Wakil ketua aula, Lord Wan mengetahui informasi mereka, tetapi dia belum pernah bertemu mereka secara langsung. Ya, guru Su mengangguk. Dia telah tinggal di distrik Gunung Guan selama beberapa tahun dan akrab dengan para pemimpin daerah itu. Li Yuan. Guru Su menatap ke arah Li Yuan yang masih terlihat sedikit bingung, lalu berbicara dengan lembut, apakah kamu masuk ke dalam peringkat pemuda bintang biru secepat ini karena kamu telah bertarung secara berturut-turut di jaringan pertarungan langit berbintang yang jumlahnya melebihi 100 kali? Benar, Li Yuan mulai mengerti sedikit. Kamu berhasil masuk dalam peringkat pemuda bintang biru, dan balai bela diri Starfire, mereka hanya tahu berita ini, tetapi mereka tidak tahu data terperincimu tentang jaringan pertarungan, Guru Su menjelaskan secara langsung. Tetapi balai bela diri langit berbintang pasti tahu, karena mereka secara langsung mengendalikan jaringan pertarungan langit berbintang. Aula bela diri langit berbintang. Jaringan pertarungan langit berbintang. Li Yuan langsung mengerti dan tiba-tiba menyadari mengapa hanya balai bela diri langit berbintang yang bersedia menandatangani kontrak dengannya. Jadi, ada kesenjangan informasi. Li Yuan, aku kira aku adalah kepala sekolah kelas martial spiritmu. Kupikir kau hebat karena bakat fisikmu. Tidak pernah kusangka kau memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa seperti itu, Guru Su menggelengkan kepalanya. Jika itu benar-benar Song Yi, berdasarkan apa yang ku ketahui tentangnya, sangat mungkin saat kau pergi ke Starry Sky Martial Hall dan sedang dalam proses negosiasi, dia akan muncul dan langsung menaikkan kontrakmu ke level C. Dengan melakukan hal itu, tentu saja kamu akan merasa berterima kasih padanya, dan kemungkinan besar kamu akan langsung setuju untuk menandatangani. Guru Su menatap Li Yuan. Begitu kamu menandatangani, bahkan jika kamu mengetahui kebenarannya nanti, pertama, dia tidak bersalah padamu, dan kedua, sebagai seseorang yang membimbingmu, dia akan punya banyak alasan, dan kamu tidak akan benar-benar menaruh dendam padanya. Li Yuan menahan napas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak skema di balik satu kontrak. Tetapi Guru Su benar, jika balai bela diri langit berbintang sungguh-sungguh berniat demikian, dan tidak terjadi komplikasi apapun hari ini, kemungkinan besar dia akan menyetujui kontrak itu. Song Yi ini, dia terlalu terbiasa mempermainkan orang, bahkan sekarang pada muridku, kata Guru Su, ekspresinya semakin dingin. Setelah cederanya, kekuatannya tidak pernah pulih sepenuhnya, tetapi koneksinya yang kuat berarti bahwa sebagian besar prajurit utama tingkat kedua di distrik Gunung Guan sangat menghormatinya. Baginya, tindakan Song Yi merupakan tamparan di wajahnya. Li Yuan, Lord Wan tetap tenang, tersenyum dan berkata, saya mengundang kepala sekolah dan Guru Su ke sini hanya untuk membuat kalian mengerti, persyaratan yang saya tawarkan untuk kontrak ini mewakili ketulusan saya yang sebesar-besarnya. Saya yakin bahwa bahkan jika kepala sekolah Anda melaporkan hal ini ke Balai Seni Bela Diri,
persyaratan rekrutmen khusus Balai Seni Bela Diri akan sulit mencapai level B, kata Lord Wan secara terbuka. Li Yuan mengangguk ringan. Li Yuan, aku akan melaporkan situasimu lagi, tetapi berdasarkan pengalamanku, Aula Seni Bela Diri kemungkinan besar hanya akan menawarkanmu kontrak level C. Kepala sekolah Tan mengangguk dan berkata, rekrutmen khusus Aula Seni Bela Diri biasanya jauh lebih ketat, keputusan akhir masih ada di tanganmu sendiri. Rekrutmen khusus oleh Balai Seni Bela Diri memerlukan standar yang jauh lebih ketat. Li Yuan sedang berpikir keras. Li Yuan, jangan khawatir, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya, untuk kembali dan berdiskusi dengan keluargamu. Lord Wan tersenyum dan berkata, rincian spesifik kontrak akan dikirimkan kepadamu oleh Guru Su malam ini. Dalam waktu 1 bulan, kapanpun kau bersedia, hubungi aku. Nomor V virtualku adalah, kata Lord Wan sambil tersenyum. Li Yuan, kamu tidak akan menuliskannya, kata Subo. Ya, Li Yuan segera membuka gelang pintarnya, mencatatnya dengan cepat, dan menambahkan Lord Wan sebagai teman. Seketika, Li Yuan pun menyadari bahwa ini bukanlah nomor V kantor Lord Wan, melainkan nomor pribadinya. Baiklah, kepala sekolah Tan, Taita, aku hanya meminta kalian berdua untuk datang ke sini. Kalian seharusnya mengerti maksudku, kata Lord Wan sambil tersenyum. Kepala sekolah Tan dan Subo saling bertukar pandang. Subo mengangguk, tenang saja, aku akan merahasiakannya. Tuan Wan, tenanglah, kepala sekolah Tan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya pamit dulu. Oh, dan kepala sekolah Tan, Taita, Lin Lanyu itu, jika dia bersedia, Balai Bela Diri Starfireku dapat memberinya kontrak level C, tetapi keluarganya, tolong sampaikan pesan itu kepada mereka, kata Lord Wan sambil tersenyum. Tenang saja, Tuan Wan, kata kepala sekolah Tan sambil tersenyum. Lord Wan mengangguk, lalu menoleh ke arah Li Yuan, teman muda Li Yuan, aku harap aku bisa melihatmu berlatih di Aula Bela Diri Starfire. Tepat setelah itu, Lord Wan meninggalkan kelas seni bela diri dan menuju luar sekolah. Setelah mengantarnya ke mobilnya, Subo membawa Li Yuan kembali ke kantornya sendiri. Li Yuan, syarat yang diberikan oleh Lord Wan cukup bagus. Subo merenung sejenak dan berkata, jika bakat kekuatan spiritualmu dilaporkan, Aula Seni Bela Diri pasti akan merekrutmu secara khusus, tetapi persyaratannya tidak akan semenguntungkan ini. Guru, mengapa tidak? Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bukankah seharusnya hampir sama? Kamu tidak mengerti. Subo tersenyum dan berkata, rekrutmen khusus Balai Seni Bela Diri didanai oleh uang pembayar pajak, dan audit resmi sangat ketat. Orang-orang di Balai Seni Bela Diri tidak terlalu peduli apakah kamu mendapatkan pelatihan terbaik atau tidak, mereka menginginkan prestasi politik, tetapi mereka juga tidak mau bertanggung jawab, jadi siswa yang mereka rekrut secara khusus adalah mereka yang benar-benar yakin akan berhasil. Li Yuan mengerti bahwa tanpa roh bela diri yang terbangun, ada terlalu banyak ketidakpastian. Aula Seni Bela Diri tidak akan dengan mudah mengambil risiko besar. Sebenarnya, kesediaan Tuan Wan untuk memberimu kontrak tingkat B kemungkinan besar terkait dengan pengangkatannya baru-baru ini, kata Subo sambil tersenyum, dia baru saja menjabat dan tentu saja ingin mencapai sesuatu yang penting. Kontrak Anda mengandung sedikit pertaruhan. Kontrak level B, jika kamu belum mencapai peringkat 16 seniman bela diri pada usia 30, dia akan menanggung konsekuensinya. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia tidak akan keberatan, tetapi jika Anda benar-benar memilih untuk menandatangani kontrak, Anda harus memenuhi harapan tersebut. Menandatangani kontrak lebih awal hanyalah salah satu cara untuk mempercepat kemajuan jalur bela diri Anda, saran Subo. Saya mengerti, Li Yuan mengangguk. Jika Guru Su tidak menjelaskan, dia tidak akan tahu kerumitan di balik semuanya. Berbunyi, gelang pintar Li Yuan bergetar, menandakan ada berkas masuk yang menunggu diterima. Ini adalah kontrak tingkat B yang dikirim oleh Tuan Wan, baru saja diteruskan kepadaku. Dia benar-benar menghargai Anda, menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Mungkin begitu dia masuk ke mobil, dia memerintahkan seseorang untuk menyusunnya, kata Subo, lalu menatap Li Yuan, sudah hampir waktunya makan malam. Makan malammu, jangan belajar mandiri di malam hari, pulanglah dan diskusikan dengan keluargamu, lalu buatlah keputusan sesegera mungkin.
Tentu saja, jika kau ingin menunggu hasil rekrutmen khusus Balai Bela Diri, atau ingin berbicara lagi dengan Balai Bela Diri Langit Berbintang, itu juga tidak masalah. Subo ragu-ragu sejenak tanpa bisa membujuknya sepenuhnya. Bagaimanapun, dia hanyalah wali kelas Li Yuan, bukan guru pribadinya. Keputusan hidup yang begitu penting, tidak dapat ia buat secara langsung untuk Li Yuan. Bab 33, memperlakukan saya sebagai negarawan bangsa, pilih tiket bulanan dan bacaan tambahan. Berjalan keluar dari kantor Subo, Li Yuan tidak terburu-buru ke kafetaria untuk makan, sebaliknya, ia kembali ke gedung elit, ke ruang seni bela diri 4011. Dia menunggu beberapa saat. Li Yuan menghitung waktu, lalu melakukan panggilan video kepada pamannya, Li Changzu. Dengan cepat, tetes video tersambung, dan Li Changzu sedang makan. "Paman," Li Yuan memulai. "Xiao Yuan, kenapa kau tiba-tiba meneleponku?" Li Changzu bertanya sambil tersenyum sambil mengambil makanan dalam mulutnya, "Apakah kau sudah makan?" "Belum," Li Yuan menggelengkan kepalanya. "Paman, dengarkan aku, ada sesuatu yang penting." Dengan cepat, Li Yuan menceritakan kejadian sore itu secara rinci kepada pamannya. Pada saat yang sama, ia mengirim dokumen kontrak kelas B ke Li Changzu. Awalnya, Li Changzu terus makan sambil mendengarkan, tetapi setelah beberapa saat, dia meletakkan sumpitnya dan mulai memeriksa dokumen itu dengan serius. Kadang-kadang Li Changzu akan menanyakan beberapa detail dan kemudian berpikir keras. Ketika Li Yuan telah menjelaskan segalanya, "Paman," Li Yuan akhirnya berkata dengan sedikit ragu, "Aku berpikir untuk meneleponmu nanti malam, tapi kurasa lebih baik mengambil keputusan lebih awal." "Itu benar. Kau sudah memikirkannya dengan matang." Li Changzu menatap Li Yuan dengan penuh persetujuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Masalah ini memang perlu keputusan awal. Pergilah sekarang dan temui gurumu Subo, dan katakan padanya kau telah memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan Balai Bela Diri Starfire. Begitu gurumu setuju, segera kirimkan pesan kepada Hall Master Wan, katakan bahwa kamu setuju dan sangat puas dengan kontrak kelas B, dan bersedia menandatangani kapan saja." "Malam ini berhasil," kata Li Changzu dengan tegas. "Segera." Malam ini, Li Yuan agak bingung dengan ketegasan pamannya. Ia masih ingat bahwa sebelumnya pamannya pernah menasihatinya untuk berbelanja sekitar. Li Changzu, yang tampaknya memahami kebingungan Li Yuan, berkata dengan sabar, "Xiao Yuan, kamu pandai dalam pelajaran bahasa, apakah kamu ingat pepatah lama? Jika ia memberiku rasa hormat yang selayaknya diberikan kepada seorang pria terhormat, aku akan membalasnya dengan hal yang sama. Jika ia memperlakukanku seperti orang biasa, aku akan membalasnya dengan hal yang sama. Dengan kepala sekolah dan guru Su yang menjaminmu, aku yakin mereka tidak akan bersekongkol untuk menipu anak sepertimu." Melalui video tersebut, Li Changzu menatap Li Yuan. Lagi pula, Balai Bela Diri Langit Berbintang mengendalikan jaringan pertarungan Langit Berbintang, dan aku tahu sedikit tentangnya. Aku hanya tidak menyangka bakat kekuatan spiritualmu. Dulu, aku hanya seorang seniman bela diri level 12, dan sekarang aku bahkan tidak dianggap sebagai seniman bela diri sejati lagi, jadi banyak hal yang memang tidak jelas bagiku. Li Yuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tingkat seni bela diri pamannya tidak tinggi, tetapi ia memang berwawasan luas tentang banyak hal. "Tentang hal ini, Aula Bela Diri Langit Berbintang telah memperlakukanmu dengan tidak tulus," kata Li Changzu sambil menggelengkan kepalanya. "Paman Zongmu adalah orang baik, tetapi wajar baginya untuk memiliki motivasinya sendiri, itu bisa dimengerti, setiap orang harus mencari nafkah." Li Yuan mengangguk sedikit, dia tidak menyalahkan Paman Zong. Yang terakhir bukanlah tokoh senior di Balai Bela Diri, tanpa kekuatan untuk membuat keputusan. Namun, Tuan Wan ini telah menunjukkan ketulusan yang sangat besar kepadamu, bahkan bersedia mensponsori kamu secara pribadi. Li Changzu berbicara dengan serius, "Jika kita menunggu tanggapan dari Balai Bela Diri atau Balai Bela Diri Langit Berbintang, itu akan membuat kita tampak serakah. Terkadang, kepentingan itu penting. Tetapi terkadang, seseorang harus tetap setia pada hatinya," kata Li Changzu, "terutama saat kamu hendak memulai jalur bela diri. Ingatlah kalimat ini, seorang seniman bela diri mencari kejernihan pikiran dan hati nurani yang bebas dari rasa bersalah. Pikiran yang jernih dan hati nurani yang bebas dari rasa bersalah." Li Yuan mengangguk, meresapi kata-kata itu dalam hatinya. "Anda telah membuat komitmen,"
Lanjut Li Changzu, bukan hanya Tuan Wan, tetapi guru Anda Subo, bahkan kepala sekolah Tan dan yang lainnya, mereka semua akan berpikir Anda bertindak tegas dan tulus. Mungkin saat kamu sudah berkuasa, kamu tidak akan peduli lagi. Mungkin Anda tidak akan melihat manfaat langsungnya. Namun, seperti kata pepatah, 3 orang bisa membuat seekor harimau, dan banyak suara bisa melelehkan logam. Kita harus melihat jangka panjangnya. Saat kamu melangkah di alam bintang, memiliki reputasi yang baik di antara seniman bela diri bisa menjadi hal yang penting. Di saat kritis, itu bahkan bisa menyelamatkan hidupmu, saran Li Changzu. Aku mengerti, Li Yuan mengangguk dengan tegas. Dimulai dari sekolah menengah pertama, terutama setelah sekolah menengah atas, pamannya sering menanamkan kepadanya prinsip-prinsip perilaku interpersonal melalui hal-hal kecil. Baiklah, silakan. Aku akan segera mengirim pesan ke bibimu, kata Li Changzu. Jika kamu ingin menandatangani kontrak malam ini, aku akan menyuruhnya datang. Paman dan bibinya merupakan wali sah Li Yuan. Baiklah, Li Yuan mengangguk. Dia mengakhiri panggilan video. Tanpa makan, Li Yuan langsung pergi ke kantor Subo dan mengetuk pintu. Petik 2. Masuklah, seru sebuah suara berat. Pintunya didorong terbuka. Guru Su, kata Li Yuan sambil membuka pintu, langsung ke intinya, saya baru saja berkomunikasi dengan keluarga saya, dan baik paman saya maupun saya bersedia menandatangani kontrak dengan Balai Bela Diri Starfire. Haruskah aku mengirim pesan kepada Tuan Wan sekarang, Guru? Apakah menurutmu itu pantas? Li Yuan langsung ke intinya. Kau bersedia menandatangani kontrak sekarang? Mata Subo berkilat terkejut, tidak menunggu keputusan Balai Bela Diri. Tidak perlu menunggu. Li Yuan menggelengkan kepalanya, persyaratan yang ditawarkan Lord Wan sangat memuaskanku dan keluargaku, kami tidak perlu menunggu. Kita bisa menandatangani kapan saja, bahkan malam ini, imbuh Li Yuan. Haha, tidak apa-apa, kata Subo dengan senyum langka di wajahnya yang biasanya dingin, pikiranmu benar. Baiklah, aku akan menelepon Tuan Wan sekarang, dia mungkin belum pulang. Ingatlah untuk tidak berbicara. Li Yuan mengangguk. Saat itu juga Subo melakukan panggilan video kepada Lord Wan di hadapan Li Yuan. Cahaya terkondensasi dan terproyeksi. Panggilan tersambung. Wan tua, kata Subo sambil tersenyum. Taita, ada apa? Tanya Lord Wan dengan nada gembira saat dia duduk di mobilnya. Dari sudut pandang Lord Wan, Li Yuan tidak terlihat. Saya punya kabar baik untuk Anda, kata Subo sambil tertawa. Baru saja, Li Yuan dan bibi serta pamannya berkomunikasi. Awalnya mereka ingin menunggu dan melihat persyaratan Balai Bela Diri, tetapi pemuda yang bijaksana ini membujuk keluarganya untuk setuju menandatangani kontrak dengan Balai Bela Diri Starfire Anda. Berdasarkan ketentuan kontrak yang Anda buat, tidak ada yang perlu ditambahkan. Kapan waktu yang tepat untuk menandatangani? Subo bertanya sambil tersenyum, malam ini atau besok, mana yang lebih kamu sukai? Dia memutuskan secepat itu. Bahkan Lord Wan sedikit terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. Bagus, sepertinya aku tidak salah menilai dia. Karena anak muda itu percaya padaku. Baiklah, syarat-syarat kontrak tidak akan berubah. Lord Wan mempertimbangkan sebentar. Secara pribadi, selain mensponsori dia dengan 1 juta koin bintang biru, aku juga akan memberinya hadiah 1 juta poin tambahan. Haha, benar-benar layak menjadi Master Aula, sangat murah hati. Subo tertawa. 1 juta poin nilainya hampir sama dengan 1 juta koin bintang biru di luar sana. Sebelum kau pergi, kau memuji pemuda itu dengan sangat tinggi, kata Lord Wan sambil tersenyum tipis. Jika Taita melihat potensi dalam dirinya, aku percaya padanya. Selain itu, kau tahu bahwa poin-poin ini tidak begitu berguna bagiku, kepada siapa lagi aku harus memberikannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih atas nama Li Yuan, kata Subo sambil tersenyum. Jangan khawatir, pemuda itu berterima kasih, dia tidak akan mengecewakanmu. Tuan Wan tersenyum. Malam ini, aku ada acara makan malam, kita jadwalkan penandatanganan besok pagi pukul 10. Lord Wan berpikir sejenak, kau bisa memberi muridmu libur setengah hari, tidak masalah, kan? Tidak masalah sama sekali, jawab Subo sambil tersenyum. Setelah itu, keduanya mengakhiri komunikasi. Li Yuan, kau sudah mendengarnya dengan jelas. Subo menatap Li Yuan sambil tersenyum.
Poin digunakan di dalam aula bela diri Starfire untuk pertukaran internal. Poin bisa memberimu banyak hal baik. 1 juta poin nilainya tidak kurang dari 1 juta koin bintang biru. Terima kasih, Guru, kata Li Yuan tulus. Dia telah mendengar percakapan itu. Jika Guru Su tidak sengaja berbicara baik tentangnya, dia mungkin tidak akan menerima manfaat seperti itu. Apa yang membuatmu berterima kasih padaku? Bukankah tugas guru adalah memikirkan murid-muridnya? Subo melambaikan tangannya dan tertawa, jika tidak demikian, mengapa saya harus menjadi guru? Membantu kamu juga mengharuskan kamu untuk mampu, kata Subo sambil tertawa, kamu belum makan malam, kan? Ayo makan dulu. Untuk penandatanganan besok, datanglah ke sekolah terlebih dahulu. Aku akan menemanimu ke sana. Bab 34, Hak Anggota Aula Bela Diri. Keesokan paginya pukul 9:30. Di cabang Guanshan di Starfire Martial Hall, di lantai 6. Di dalam ruang rapat yang didekorasi dengan cukup sederhana. Li Yuan, tanda tangani namamu di sini, dan di sini, instruktur Xing, yang ditemuinya kemarin, menunjuk setiap tempat pada kontrak yang memerlukan tanda tangan. Li Yuan, mendengarkan, duduk bersama bibinya Chen Hui dan mulai menandatangani namanya di setiap tempat yang ditentukan. Li Yuan dan bibinya telah memeriksa kontrak ini dengan amat tadi malam. Segalanya jelas dan tidak ada masalah. Setelah Li Yuan dan Chen Hui selesai menandatangani, instruktur Xing menyerahkan dokumen tersebut kepada Lord Wan, yang berdiri di sampingnya. Kontrak tingkat B memerlukan tanda tangan kepala aula. Begitu tanda tangan selesai, para staf yang telah menunggu lama langsung mengambil foto dan merekam video. Mereka kemudian mengunggah berkas tersebut ke jaringan virtual. Bas gelombang, gelang pintar Li Yuan bergetar, dia melihat ke bawah untuk melihat pesan dari jaringan virtual, dokumen yang disahkan oleh notaris. Surat itu dikirim oleh Balai Seni Bela Diri Provinsi Jiangbei. Kecepatannya sangat cepat, gumam Li Yuan dalam hati. Li Yuan, simpan salinan dokumennya. Kamu seharusnya juga menerima kontrak elektronik di jaringan virtual, itu telah diaktakan oleh Balai Bela Diri. Sekarang secara resmi memiliki kekuatan hukum. Lord Wan berdiri, tersenyum, dan mengulurkan tangannya. Selamat datang, Anda sekarang secara resmi menjadi anggota Starfire Martial Hall. Terima kasih, Tuan Wan. Li Yuan berdiri untuk berjabat tangan. Li Yuan amat berterima kasih kepada Tuan Wan dalam hatinya. Menurut kontrak, setiap tahun kami akan memberi Anda 1,5 juta koin bintang biru, 1,5 juta poin balai bela diri, dan 3 juta poin kultivasi balai bela diri selama 6 tahun, kata Lord Wan. Hari ini, uang tunai akan ditransfer langsung ke kartu Anda, dan poin serta poin kultivasi akan berada di bawah nama Anda setelah Anda menyelesaikan proses otentikasi anggota balai bela diri. Selain itu, sponsor pribadi saya berupa 1 juta koin bintang biru dan 1 juta poin juga akan berlaku hari ini, jadi jangan khawatir, kata Lord Wan sambil tersenyum. Baiklah, Li Yuan mengangguk. Instruktur Xing akan menangani hal-hal spesifik untukmu selanjutnya, kata Lord Wan sambil tersenyum. Jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti, atau instruktur Xing tidak dapat menyelesaikannya, hubungi aku dan aku akan membantumu mengatasinya. Dimengerti. Li Yuan mengangguk, tatapannya tanpa sadar beralih ke instruktur Xing. Dua kalimat terakhir dari Lord Wan tampaknya ditujukan kepada instruktur Xing. Namun wajah instruktur Xing dipenuhi senyum, tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan emosi apapun. Langsung saja, Tuan Wan bertukar sapa dengan Chen Hui dan kemudian pergi bersama beberapa bawahannya. Li Yuan, penandatanganan kontrak sudah selesai. Kamu baru saja bergabung dengan Balai Bela Diri Starfire hari ini, jadi tidak perlu pergi ke sekolah. Subo, yang sedari tadi terdiam, berbicara dengan suara yang dalam. Pertama-tama kenali lingkungan Balai Bela Diri, dan datanglah ke sekolah besok. Baiklah, Li Yuan mengangguk berulang kali, karena dia tidak akan sempat datang tepat waktu untuk kelas budaya pagi, sore dan malam. Waktu itu untuk belajar sendiri tentang jalan bela diri, yang bisa dilakukan di mana saja. Xing tua, aku akan merepotkanmu dengan muridku ini, kata Subo kepada instruktur Xing. Sama-sama, jawab instruktur Xing dengan antusias. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membimbing Li Yuan. Kini, di ruang pertemuan hanya tersisa Li Yuan, bibinya, dan 3 anggota aula bela diri termasuk instruktur Xing. Li Yuan, Nona Chen,
kata instruktur Singh sambil tersenyum. Ikuti aku, mari kita selesaikan autentikasi identitas kalian terlebih dahulu, lalu aku akan mengajak kalian berkeliling seluruh gedung balai bela diri. Apakah aku perlu melakukannya juga? Chen Hui tertegun sejenak. Nona Chen, biasanya, saat seseorang bergabung dengan balai bela diri Starfire kami, mereka dapat mengajukan 2 kartu keluarga yang juga memungkinkan keluarga tersebut menikmati beberapa hak di balai bela diri, kata seorang seniman bela diri berpakaian hitam sambil tersenyum. Misalnya, makan siang dan makan malam gratis, kelas bela diri gratis di akhir pekan, akses ke ruang bela diri, terapi gratis, dan sebagainya. Li Yuan merasakan rasa penghargaan yang diam-diam. Dia telah mendengar tentang berbagai manfaat bagi anggota resmi balai bela diri saat masih sekolah. Sekarang tampaknya keuntungan memiliki kartu keluarga saja sudah cukup berharga. Itu sangat murah hati. Chen Hui awalnya bersuka cita, lalu ragu-ragu, apakah hanya ada 2 kartu yang tersedia? Ya, Li Yuan adalah anggota tingkat L3 dari Aula Bela Diri, yang memiliki keistimewaan 2 kartu keluarga. Seniman bela diri berpakaian hitam itu membenarkan sambil mengangguk. Lupakan saja, aku tidak akan melamar, kata Chen Hui sambil menggelengkan kepalanya. Dia ingin mempertahankan 2 tempat itu untuk Li Muhua dan Li Qianqian. Nona Chen, jangan khawatir, kata instruktur Singh sambil terkekeh. Saya akan memberikan Anda 2 kartu keanggotaan tingkat W3. Anda hanya perlu mengikatkan 1 kartu pada diri Anda sendiri, manfaatnya sama dengan kartu keluarga, untuk jangka waktu 6 tahun. Dalam 6 tahun, Li Yuan mungkin telah dipromosikan ke level L4 atau bahkan lebih tinggi, jadi tentu saja akan ada lebih banyak slot keluarga yang tersedia. Bagaimana kedengarannya? Kata instruktur Singh sambil tersenyum. Chen Hui melihat ke arah Li Yuan. Bidi, instruktur Singh bermaksud baik, terima saja, kata Li Yuan, secara intuitif memahami situasinya. Begitulah cara instruktur Singh menunjukkan kebaikan padanya. Tidak menerima sebenarnya adalah tidak sopan. Setelah menyelesaikan autentikasi identitas dan kartu anggota, Li Yuan resmi menjadi anggota sementara Starfire Martial Hall. Chen Hui melihat sekeliling sebentar lalu pergi lebih dulu. Li Yuan ditinggal sendirian. Dia menemani instruktur Singh ke lantai 7. Seluruh bangunan, apa yang kami lihat dari lantai pertama hingga ke-6 terbuka untuk umum, seperti berbagai harta karun kultivasi tambahan untuk dijual, ruang terapi bermuatan, ruang bela diri, kelas jalur bela diri, kelas senjata, dan sebagainya, instruktur Singh memperkenalkan kepada Li Yuan. Lantai 7 hingga 12 biasanya hanya dapat diakses oleh anggota internal Aula Bela Diri. Di antara anggota resmi, hanya level L1 dan L2 yang dilengkapi dengan ruang bela diri publik untuk penggunaan bersama. Untuk anggota level L3, selain para jenius martial part seperti Anda yang menandatangani kontrak level B, ada juga manajemen menengah dan seniman bela diri level tinggi, dan yang saya maksud dengan level tinggi adalah setidaknya level 16, kata instruktur Singh sambil tersenyum. Mereka diberikan ruang bela diri masing-masing. Dengan mengatakan hal ini, instruktur Singh telah membawa Li Yuan ke depan ruang bela diri nomor 7024, dan, setelah autentikasi identitas, membuka pintu. Langsung, sebuah ruang bela diri yang cukup luas muncul di garis pandang Li Yuan, luasnya pasti melebihi 400 meter persegi. Begitu besar, mata Li Yuan berkedip sedikit. Ini jauh lebih baik daripada ruang bela diri independen di sekolah. Area itu lebih dari 2 kali lipat luasnya, dengan perlengkapan teknologi yang lebih lengkap, serta ruangan khusus untuk terapi dan istirahat. Meskipun masih belum bisa dibandingkan dengan kantor instruktur Subo, namun keduanya sangat mirip. Autentikasi identitas latar belakang telah selesai. Mulai hari ini, selama 6 tahun ke depan, hak untuk menggunakan ruang bela diri ini akan menjadi milik Anda, kata instruktur Singh sambil tersenyum. Tentu saja, ada masa percobaan selama 1 bulan. Jika Anda merasa tidak nyaman, Anda dapat meminta perubahan. Ini untukku. Li Yuan merasa sangat senang di dalam hatinya. Hak penggunaan 6 tahun, itu sudah cukup. Keluarga kaya biasa, seperti Wan Xiao dengan aset setidaknya beberapa puluh juta, tidak dapat membangun ruang seni bela diri seperti itu. Waktu berlalu. Setelah makan siang dan 1 jam lebih, melalui pengenalan dan penjelasan instruktur Singh,
Li Yuan secara bertahap memahami seluruh cara kerja dan struktur personel Aula Bela Diri, dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Li Yuan, peraturan khusus di Aula Bela Diri semuanya tersedia di jaringan virtual, kata instruktur Sing sambil tersenyum, jika ada yang kurang jelas, Anda bisa langsung menemui saya. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, instruktur Sing, kata Li Yuan sambil tersenyum, jika ada kesempatan, aku akan berbicara dengan Lord Wan tentang ini. Haha, terima kasih banyak, instruktur Sing tertawa. Setelah mengantar tamu itu pergi, Li Yuan kembali ke ruang bela diri 7024. Meski ruangannya tertutup sepenuhnya, udaranya sangat segar. Masalah kekuatan spiritualku dirahasiakan, tidak heran instruktur Sing tidak mengerti mengapa aku bisa menandatangani kontrak kelas B. Li Yuan menggelengkan kepalanya diam-diam, mungkin dia mengira aku punya hubungan khusus dengan Lord Wan, jadi dia bersikap sangat berhati-hati. Kalau tidak, sebagai instruktur utama seluruh sub-aula Guanshan, dengan status hanya di bawah Master Aula sejati dan Wakil Master Aula, mengapa harus begitu sopan kepada siswa SMA sepertiku? Tiba-tiba, ding dong, bel pintu berbunyi, dan layar tampilan di pintu menunjukkan pemandangan di luar. Itu adalah robot pengantar makanan, tepatnya makanan yang dipesan Li Yuan 10 menit yang lalu. Setelah mengambil makanannya, Li Yuan pergi ke meja di ujung ruang seni bela diri untuk makan. Saya benar-benar lapar. Li Yuan berpesta, 2 makanan bergizi, hanya seharga 40 poin. Bahkan lebih baik daripada makanan bergizi di sekolah seharga 50 koin bintang biru. Instruktur Sing benar, di dalam aula bela diri, poin lebih berguna daripada koin bintang biru yang setara. Setelah makan, Li Yuan tidak terburu-buru berkultivasi tetapi menggunakan pot jaringan virtual tingkat tinggi di dalam ruang seni bela diri. Memasuki dunia virtual, masuki ruang api bintang, kesadaran Li Yuan terhubung, memberikan perintah langsung. Gelombang ruang pun berubah. Anggota L3 yang terhormat, selamat datang di Starfire Space, saya adalah AI eksklusif Anda, terdengar suara yang menyenangkan. Gantilah nama pengurus itu menjadi, Little Jade, dengan penampilan seorang gadis tua, perintah Li Yuan segera. Ya, seorang gadis berpakaian ungu muncul di depan Li Yuan, Jade kecil akan melayani Tuan. Li Yuan tidak memperdulikannya, malah mulai memeriksa ruang virtual yang baru saja ia akses. Starfire Space adalah ruang eksklusif dari Starfire Martial Hall. Hanya anggota dan klien Starfire Martial Hall yang dapat masuk. Level Starfire-ku. Pandangan Li Yuan jatuh pada panel di sebelahnya. Nama, Li Yuan, ID 2.042.100.806.492. Afiliasi, Negara Siap, Provinsi Jiangbai, Kota Jiang. Tingkat, L3. Poin, 2.499.960. Poin kultivasi, 2.800.000. 2,5 juta poin, yang 1,5 juta poinnya disediakan oleh kontrak kelas B, dan 1 juta poin lainnya diberikan oleh Lord Wan, pikir Li Yuan dalam hati. Melalui konsultasi pada buku petunjuk pengguna, dikombinasikan dengan pengantar instruktur Sing sebelumnya, Li Yuan segera memahaminya. Poin, pada dasarnya, adalah mata uang internal Starfire Martial Hall, yang dapat digunakan untuk membeli berbagai barang dan layanan. Dari semua jenis harta karun kultivasi tambahan, seperti ramuan vitalitas dasar, ramuan vitalitas tingkat pertama, ramuan pemelihara jiwa, pil esensi kekuatan asal, hingga semua jenis senjata berharga, manual teknik tombak, manual kekuatan asal, dan seterusnya. Ini dalam hal kultivasi seni bela diri. Dalam aspek kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan keuangan, penyewaan atau pembelian villa, pembelian mobil mewah, jet pribadi, kapal pesiar, pendampingan hukum, pembelian kebutuhan sehari-hari, prioritas tempat tidur rumah sakit, segala hal yang berhubungan dengan kehidupan, balai bela diri dapat membantu penyelesaiannya. Prasyaratnya adalah Anda bersedia menghabiskan poin yang cukup. Poin, dalam banyak hal, memang lebih berguna daripada uang, Li Yuan merenung dalam hatinya. Pengalaman hari itu memberikan dampak besar padanya, benar-benar membuka mata Li Yuan. Membiarkannya memiliki kontak awal dengan dunia seniman bela diri. Mendapatkan poin, salah satu caranya adalah dengan memangku jabatan, menduduki posisi di balai bela diri, dan seperti gaji,
Anda menerima sejumlah uang setiap bulan, pikir Li Yuan pelan. Cara kedua adalah dengan menyelesaikan berbagai tugas untuk balai bela diri, seperti memasuki alam bintang. Li Yuan hanya melirik dan tidak fokus pada metode memperoleh poin. Itu untuk sementara tidak ada hubungannya dengan dia. Saya, seorang pria kecil dengan kualitas fisik level 7, poin apa yang bisa saya peroleh? Saya hanya anggota tetap, belum menjadi anggota formal. Aula bela diri mengizinkanku masuk hanya untuk menghabiskan uang. Yang perlu aku lakukan sekarang, mata Li Yuan berbinar, adalah menggunakan poin dan uang yang diberikan kepadaku oleh balai bela diri. Untuk meningkatkan kualitas keluargaku dan meningkatkan kekuatanku, mata Li Yuan berbinar, berusaha keras untuk masuk ke salah satu dari 5 sekolah bergengsi teratas dan menjadi seorang seniman bela diri. Bab 35 Rencana Pelatihan. Setelah berkomunikasi dengan guru Su dan instruktur Xing, Li Yuan mengerti bahwa menandatangani kontrak terlebih dahulu tidak berarti dia bisa melupakan kuliah. Kontrak awal pada dasarnya merupakan investasi oleh balai bela diri, mereka akan memberikan Li Yuan beberapa bimbingan dalam kultivasinya tetapi tidak mencakup semuanya. Baginya, jalan terbaik tetap mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan masuk universitas seni bela diri. Menurut Guru Su, aula bela diri adalah tempat berkumpulnya para seniman bela diri dan dalam skema besar peradaban manusia, perannya adalah untuk siap bertempur, bukan untuk mengembangkan bakat. Yang lebih dibutuhkan balai bela diri adalah kekuatan tempur langsung. Li Yuan merenung pelan, tanggung jawab untuk membina terletak pada Universitas Seni Bela Diri. Di sanalah pelatihan paling komprehensif bagi seniman bela diri tersedia. Baik itu negara atau aliansi bintang 7, segala macam sumber daya yang berharga dicurahkan ke Universitas Seni Bela Diri. Banyak sumber daya tak ternilai yang disediakan secara gratis di universitas, tetapi di dalam aula bela diri, Anda harus menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Bahkan beberapa sumber daya yang tak ternilai harganya tidak tersedia di aula bela diri. Menghadiri Universitas Seni Bela Diri berarti menerima pendidikan seniman bela diri terbaik. Banyak seniman bela diri ternama yang bergiliran melayani dan membimbing siswa di berbagai universitas seni bela diri. Hanya melalui pembelajaran sistematis di Universitas Seni Bela Diri, seseorang dapat melangkah lebih mantap dan lebih jauh di jalur seorang seniman bela diri. Li Yuan tidak berani melebih-lebihkan dirinya sendiri. Memang benar dia telah membangunkan istana surgawi roh pikiran secara kebetulan, tetapi semakin banyak yang dia lihat, semakin dia menyadari betapa tidak pentingnya dirinya. Seperti yang Paman katakan, dalam perjalanan menuju pertumbuhan, terkadang Anda membutuhkan dukungan dari orang-orang berpengaruh, dan terkadang Anda membutuhkan kesempatan, gumam Li Yuan. Guru Su adalah dermawan saya. Menandatangani kontrak lebih awal dengan Starfire Martial Hall adalah kesempatan saya. Yang perlu saya lakukan adalah memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk membantu saya memasuki ranah yang lebih luas. Di dalam ruang Starfire, Jade kecil, bukankah poin kultivasiku 3 juta? Li Yuan bertanya dengan bingung, mengapa sekarang menunjukkan 2,8 juta? Menguasai. Sebagai anggota level L3, Anda menikmati banyak hak istimewa dari Martial Hall setiap tahun, seperti kartu keluarga dan ruang bela diri eksklusif Anda harus membayar 200.000 poin untuk ini, yang akan dipotong secara otomatis, kata gadis berbaju ungu itu dengan nada bercanda. Poin kultivasi hanya dimiliki oleh para ahli bela diri yang telah menandatangani kontrak awal. Cara kerjanya mirip dengan poin, tetapi hanya dapat digunakan untuk membeli layanan kultivasi seni bela diri non-fisik. 200.000 poin yang perlu kamu kurangi akan diambil terlebih dahulu dari poin kultivasimu, gadis berbaju ungu itu menambahkan. Li Yuan segera mengerti. Jika poin dianggap sebagai mata uang internal balai bela diri, maka poin kultivasi, seperti kupon, untuk pemain awal, dengan banyak batasan. Hanya bisa digunakan untuk membayar biaya tahunan, bimbingan dari guru-guru terkenal, buku rahasia keterampilan, buku kekuatan asal, video tutorial kultivasi. Li Yuan menelusuri kegunaan poin kultivasi. Semuanya non-fisik. Tidak heran balai bela diri begitu dermawan, gumam Li Yuan, 3 juta poin kultivasi. Secara nominal, nilainya 3 juta koin bintang biru, tetapi barang-barang seperti berbagai buku petunjuk rahasia dan video kultivasi, balai bela diri dapat membuat ulang banyak salinan jika mereka mau, dengan biaya hampir nol.
Beberapa sumber daya kultivasi, karena dapat direplikasi, tidak benar-benar berharga, sehingga balai bela diri mampu memberikan lebih banyak dermawan kepada mereka. Namun, sumber daya fisik, seperti ramuan ki dan darah, benar-benar membutuhkan penggunaan sumber daya yang besar untuk membuatnya, sehingga balai bela diri akan mengendalikan distribusinya secara ketat. Tentu saja, meskipun poin kultivasi tidak sebaik poin tersebut masih cukup berguna. Semakin tinggi pangkat di balai bela diri, semakin besar hak istimewa dan semakin sedikit poin yang dibutuhkan untuk layanan yang sama. Li Yuan meneliti penjelasan peringkat Starfire. Pada level L3, aku tidak terlalu buruk di antara semua anggota balai bela diri. Dia mengetahui hal ini setelah berbicara dengan instruktur Xing. Level L1 diperuntukkan bagi anggota uji coba. L2 adalah peringkat untuk sebagian besar anggota Martial Hall. Pada level ini, para anggota, sebagian besar seniman bela diri di bawah level 15, dan mereka yang memiliki kontrak awal tingkat D atau tingkat C, termasuk dalam kategori ini. L3 biasanya terdiri dari manajer balai bela diri tingkat dasar atau anggota dengan kontrak awal tingkat B. Untuk mencapai level L4 atau L5, seseorang biasanya harus menjadi prime warrior tingkat kedua. Untuk seseorang seperti Lord Wan, dia adalah anggota tingkat L5. Kecuali aku meningkatkan kontrak ke tingkat A, aku akan tetap menjadi anggota tingkat L3 hingga aku menjadi prajurit utama tingkat kedua. Li Yuan meninjau persyaratan untuk kontrak tingkat B-nya. Ingin naik pangkat di Starfire. Itu tergantung pada bakat dan kekuatan bawaan Anda, serta kontribusi Anda terhadap Martial Hall. Anggota sementara dengan kontrak tingkat A termasuk dalam level L4. Dan anggota sementara kontrak tingkat S. Langsung anggota tingkat L5. Bagaimana jika Li Yuan ingin pindah dari kontrak tingkat B ke tingkat A? Menurut ketentuan kontrak, ada 3 cara untuk melakukannya. Pertama, bangkitkan jiwa bela diri. Kedua, masuk ke Universitas Starfire. Ketiga, mencapai peringkat bintang jatuh dengan 300 poin di jaringan pertarungan langit berbintang sebelum usia 18 tahun. Li Yuan sedikit mengernyit. Rute pertama dan kedua hampir sama di mata Li Yuan. Jika aku dapat membangkitkan jiwa bela diri dan memperoleh bonus skor 10%, dengan 8 bulan kerja keras dan latihan, peluangku untuk masuk ke Universitas Starfire sangatlah tinggi. Li Yuan berpikir dalam hati, jika aku tidak membangkitkan sifat spiritual, peluang untuk masuk ke Universitas Starfire pada dasarnya adalah 0. Universitas Starfire dikenal secara global sebagai salah satu dari 3 sekolah bela diri elit teratas, bersama dengan Universitas Starry Sky dan Universitas Blackstone. Dari namanya saja, orang bisa mendengar hubungan tak terpisahkan antara ketiga sekolah bela diri elit ini dengan 3 balai bela diri utama. Kesulitan untuk masuk ke sana jauh lebih tinggi daripada 5 sekolah ternama di negeri Xia. 5 sekolah ternama di negeri Xia secara bersama-sama menerima sekitar 10.000 siswa setiap tahunnya di dalam negeri. Secara global, ada lebih dari selusin universitas seni bela diri yang sebanding dengan 5 teratas di negara Xia. Namun, sejauh pengetahuan Li Yuan, Universitas Starfire hanya menerima kurang dari 1.000 mahasiswa di seluruh dunia setiap tahun, dan tidak lebih dari 300 di negara Xia. Mereka di negara Xia yang dapat diterima di salah satu dari 3 sekolah bela diri elit teratas, dengan beberapa pengecualian untuk siswa yang direkrut khusus, setidaknya termasuk di antara 10 bakat bela diri terbaik di provinsi mereka. Menurut legenda, mereka yang berhasil lulus dari Universitas Starfire sebagian besar adalah prajurit utama tingkat kedua. Li Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Universitas Seni Bela Diri Provinsi, 5 sekolah paling terkenal di negara Xia, dan 3 sekolah bela diri elit global, ini mewakili 3 tingkatan yang berbeda. Nilai jalur bela diri, 10 teratas di provinsi ini. Bukannya Li Yuan tidak berani bermimpi, tetapi jika dia tidak membangkitkan jiwa bela diri, apakah dia hanya akan berharap saja? Bahkan jika Li Yuan berhasil mencetak 1.000 poin dalam keterampilan bela diri, akan tetap sulit untuk masuk ke peringkat 10 besar di provinsinya. Yang lainnya memiliki skor total 1.100 poin. Seseorang harus realistis dalam hidup. Nilaiku bahkan tidak masuk dalam 10 besar di tahun ajaranku, apalagi di seluruh provinsi. Li Yuan tidak berpikir lebih jauh, dibandingkan dengan 2 rute pertama, yang ketiga tampaknya lebih realistis.
Mencapai peringkat bintang jatuh dengan 300 poin di Star Riskies Fighting Network sebelum usia 18 tahun. Jalan ini juga sulit, tetapi melihat laju peningkatan keterampilan bela diri Li Yuan, ada secercah harapan. Setelah mengklarifikasi semuanya, Li Yuan berkata dengan lembut, "Xiao Yu, aku butuh rencana bimbingan latihan yang dirancang khusus untukku. Oke, pertama, mohon isi kembali informasi pribadi Anda, dan pastikan untuk memberikan rincian yang akurat," kata Xiao Yu. Dengan cara ini, sistem cerdas balai bela diri dapat membuat rencana terbaik. Gelombang. Dengan lambaian tangan Xiao Yu, layar cahaya segera muncul. Ini menampilkan banyak bidang yang menunggu untuk diisi. Usia, jenis kelamin, level kehidupan, kekuatan tinju, kecepatan ledakan, senjata yang digunakan, keterampilan seni bela diri, teknik kultivasi, ada lebih dari 100 item. Aula bela diri seharusnya memiliki informasiku, tetapi mungkin ingin memeriksa ulang, pikir Li Yuan, saat dia mengisi setiap item. Dengan panel istana surgawi yang dimilikinya, keakuratan informasi yang diberikan Li Yuan ditakdirkan jauh melampaui apa yang dapat diberikan oleh anggota cadangan lainnya. "Mohon tunggu sebentar, Guru," kata Xiao Yu. "Saya meminta untuk memanfaatkan sumber daya yang cerdas untuk mengembangkan rencana kultivasi bagi Anda." 10 menit kemudian, "Tuan, ini sudah lengkap," Xiao Yu mengumumkan. "Silakan periksa lagi." Weng gelombang. Dengan cepat, layar cahaya besar muncul di depan Li Yuan, penuh dengan teks dan penjelasan yang padat. Untuk membantu peningkatan kualitas fisik, rekomendasi utamanya adalah meminum obat darah dasar setiap 2 hari, karena kurangnya teknik kultivasi tingkat tinggi, seseorang harus meminum setidaknya 1 pil esensi kekuatan asal per bulan. Li Yuan membaca item pertama, biaya bulanannya sekitar 130.000 koin bintang biru poin. Ramuan pemelihara jiwa dasar, 3 botol sebulan, harganya sekitar 90.000 koin bintang biru poin. Mandi obat dalam, setiap 10 hari sekali, dengan biaya bulanan sekitar 30.000 koin bintang biru poin. Beli teknik tombak tingkat kedua, teknik tombak bintang, seharga 1 juta poin kultivasi. Beli teknik gerakan tingkat kedua, teknik gerakan naga, seharga 1 juta poin kultivasi. Untuk bimbingan, pekerjakan prajurit utama tingkat kedua untuk memberikan bimbingan tentang teknik tombak dan teknik gerakan sebulan sekali. Setiap sesi menghabiskan biaya 100.000 poin kultivasi poin koin bintang biru.